juga akan kita bagikan ke kita kita kirim ke institusi Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita menghemat waktu, kita persilahkan Ibu Mutia ya. Nah, kalau saya biasa dipanggil Bu Fitri, Pak. Bapak Ibu, saya biasa dipanggil Bu Fitri. Walaupun nama depan saya Zahratul, tapi saya sering dipanggil Bu Fitri. Panggil saja saya Bu Fitri. Ya baik, saya persilahkan Ibu Mutia Fona yang akan memberikan pengarahan perdana kita. Atau mungkin sebelumnya kita persilahkan Bapak Ibu untuk memperkenalkan diri dulu lah. Jadi kita sama-sama kenal. Ibu Bu Fatimah dan Pak Kus pasti sudah saling mengenal kan, kalau dengan kami kan belum ya. Nah, boleh dimulai sama Bu Fatimah dulu, boleh? Silakan Ibu. Halo, Ibu Fatimah. Silakan Ibu. Bu Fatimah, kedengaran suara saya Ibu? Kedengaran? Pak Kus, kedengaran suara saya Pak? Ya, saya ada di sini, cuman apa yang mau dikatakan? Silakan, Ibu. Ibu Fatimah Bu, Ibu tolong perkenalkan diri dulu lah Bu. Kalau dengan Bu Rina mungkin sama Bu Mutia sudah kenal, kalau saya mungkin belum kenal Ibu. Ya, silakan Ibu. Baik, nama saya Fatimah SSI. Saya lahir di Utung Gelinggang, tepatnya pada tanggal 3 bulan 12 tahun 1976. Nah, kalau untuk menulis karya ilmiah, kalau PTK, alhamdulillah saya sudah pernah membuat PTK sejumlah 4 PTK. Tapi saya nggak belajar tuh ya, mungkin buat asal buat. Alhamdulillah syukur. Nah, karena ini dibuka ini saya ingin belajar yang sesungguhnya. Jadi saya tidak menyuguhkan PTK saya, tapi malah saya mencari judul baru gitu. Karena saya ingin belajar dari nol. Nah, saya kebetulan guru di SMA Negeri 1 Dewantara. Nah, kemarin Bu Sapriana kemari katanya mau ada kerjasama antara MGMP Fisika dengan Unimal ya, yang ini ya. Alhamdulillah sudah terlaksana, syukur. Dan ini ada Pak Kustalani di sini, itu wakil saya. Beliau itu wakil ketua MGMP Aceh Utara. Berarti Fitri udah kenal kan sama? Ya, sudah Bu Fatimah. Masya Allah, setelah kenal maka timbul sayang. Baik, terima kasih Bu Fatimah. Selanjutnya Pak Kus, silakan Pak Kus. Iya, terima kasih Bu Fitri. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran sekali Bapak. Oh iya, terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Saya Kustalani, guru SMA 1 Matangkuli, baru beberapa tahun masih guru baru. Saat ini aktivitasnya ya biasa mengajar, kemudian ada beberapa kegiatan di luar dari kegiatan ajar sebenarnya. Kalau menulis sudah sih beberapa kali, walaupun banyak kekurangannya. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti bisa terbantu guru-guru kita di sini, khususnya saya, dalam mempelajari bagaimana menulis jurnal. Ini jurnal Bu ya? Ya, jurnal. Lebih arahnya ke jurnal ya. Ya, mudah-mudahan saya bisa menulis jurnal yang lebih bagus, yang sesuai kaidahnya lah semuanya. Saya juga ketua IGI di Aceh Utara. Mantap kali Bapak. Kemampuan dengan ilmu yang saya dapatkan di sini, mudah-mudahan saya bisa sharing dengan teman-teman guru yang lain. Insya Allah seperti itu. Saya kira itu aja Bu Fitri. Sebelumnya belum pernah ada publikasi jurnal ya Pak ya?
publikasi jurnal sudah sih, cuma kayak nggak bagus sih. Mudah-mudahan dengan ini bisa lebih ini. Sudah Bu, sudah pernah beberapa kali. Oh, sudah pernah beberapa kali. Di Berarti Unimal lebih sudah dari pernah 1 kali. sekali sama dulu. Oh, gitu. Berarti sudah Ya ada lebih sekali, jurnal paling yang 2 kali lah bagus. Bu. Di Unimal pernah sekali sama Bu Safriana dibantu kemarin itu. Oh, iya. Berarti Pak Kus Pernah bidang dibantu ilmunya sama Bu fisika Safriana ya, Pak ya? juga. Saya fisika Bu, kadang-kadang nyasar ke yang lain juga. Baik, baik Bapak. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti bisa kita saling sharing. Ya sama-sama. Dan pasti dengan mengikuti kegiatan pendampingan ini uh, banyak publikasi-publikasi dari guru yang mungkin sebelumnya belum pernah dipublikasi. Karena kan guru selama ini buat PTK saja. Dan mudah-mudahan nanti Bapak juga bisa mewakili teman-teman MDMP di Aceh Utara untuk melakukan pendampingan yang sama ya Pak ya. Karena kan Bapak apa tadi ketua IG ya Pak ya? Iya benar Bu, ketua IG. Jadi kami pas kali ini langsung sama ketua IG, nanti ketua IG bisa juga men-share ilmu-ilmu yang didapat dari sini untuk teman-teman lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Kus sharingnya. Selanjutnya kita persingkat waktu, kita persilakan Ibu Mutia dulu ya. Ibu Mutia apa Ibu Safrina? Ibu Mutia. Ya, Ibu Mutia. Boleh yang mana aja? Siapa aja boleh apa? Boleh? Ya, boleh. Atau untuk teknisnya dijelaskan oleh Ibu Safriana dulu lah, ya. Untuk teknisnya dijelaskan oleh Ibu Safriana dulu bagaimana Bu pendampingan ini, ya. Baik, kita persilakan Ibu Safriana. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung ya, walaupun ini kita baru 2 orang ya. Sebenarnya target ini kan pendampingan pelatihan untuk bagi guru-guru dalam menerbitkan karya ilmiah di jurnal. Alhamdulillah ini program yang kami ajukan ke Ristekdikti dan ini sudah dikabulkan ya, dan sehingga kami bisa membantu guru-guru nantinya. Dan untuk tahap pelaksanaannya ini kita berbasis in Pak Bu ya. Jadi ini pertama sebenarnya itu target kita waktu di proposal itu kita di dalam gedung, di dalam ruangan. Cuman karena gara-gara COVID jadi kita harus via Zoom ini Bu ya. Jadi kemudian nanti setelah itu sebenarnya ini 4 hari Bu, Pak ya. Ini sebenarnya kegiatan pelatihannya untuk yang model sharing itu 4 hari. Nanti ada on itu kita ke lapangan ya, Bapak Ibu mencari data. Mungkin karena ada COVID, mungkin ada kendala di situ. Nanti mungkin kita ada teknik yang lain gitu ya, kita pikirkan apakah melalui WA konsultasinya, sharing gitu ya, atau gimana. Kemudian nanti kita ada in lagi via Zoom lagi untuk mengoreksi di mana bagian-bagian artikel Bapak Ibu yang perlu ditambah atau diedit atau diperbaiki ya. Jadi di sini kita pelatihan pendampingannya itu ada in itu 4 hari, on itu nanti tergantung sebulan dia, itu yang sesuai di proposal kita. Terus in lagi nanti 4 hari lagi gitu. Jadi kalau kita totalkan itu sampai 3 bulan. Kalau seminggu sekali kita pertemuan itu sampai 3 bulan. Mungkin nanti ada tambahan dari Bapak Ibu, mungkin ada yang kami maunya di ini aja nanti di pertemuan secara langsung atau melalui via Zoom. Mungkin nanti kalau ada Ibu Bapak Ibu mau menambahkan boleh gitu ya. Gitu aja mungkin dari saya. Mungkin kalau ada teknik yang lain mau ditanyakan boleh Pak atau Ibu gitu. Ya. Silakan Bu Fir. Baik, terima kasih Bu Safriana. Untuk teknisnya nanti bisa kalau ada pertanyaan di akhir sesi bisa nanti Bapak Ibu tanyakan ya. Selanjutnya silakan kita Bu Mutia. Bu Mutia mau dijelaskan dulu tentang karya ilmiahnya.
waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kegiatan yang awalnya kita rencanakan itu kami rencanakan di awal tahun 2019. Alhamdulillah dikabulkan oleh Ristek Dikti dan pelaksanaannya kita mulai dari hari ini. Bapak Ibu mungkin pada pelaksanaan pendampingan pengabdian ini nanti mungkin ada beberapa hal yang akan ditanyakan, mungkin nanti ada beberapa hal yang menjadi kendala-kendala dan masalah-masalah yang dihadapi ketika kita menulis ya. Bagi Bapak Ibu di sini mungkin saya sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Fit, tadi sudah perkenalan awal ya. Ada Pak Kus di sini. Salam kenal Pak Kus ya. Kemudian ada Bu Fatimah. Alhamdulillah Bu Fatimah, ini pertemuan kedua ya. Setelah yang awalnya itu kita ke sekolah dengan Bu Rina. Itu awalnya itu Pak, waktu ke sekolah kita masih mengajukan proposal Pak. Nah itu ceritanya. Jadi kita masih mengajukan proposal dan pada saat itu ini enggak tahu nih apakah dikabulkan atau tidak. Nah ketika itu kita sharing dan bertanya, survei juga ke sekolah, kemudian konfirmasi apa-apa sih yang menjadi kendala yang dihadapi oleh guru-guru ketika menulis dan ketika mensubmit sebuah artikel. Nah, Bapak Ibu, di sini mungkin kita hanya ada beberapa orang di sini karena mungkin sesuatu dan lain hal nanti kita secara teknisnya mungkin akan kita konfirmasi kembali via grup nanti. Jangan sampai nanti pesertanya kita hanya terbatas, hanya 2 orang saja. Kenapa? Karena kami berharap di sini nanti dari hasil yang kita laksanakan ini sama-sama memperoleh ilmu yang bermanfaat, kemudian bisa kita sharing kepada guru-guru yang lain. Nah, Bapak Ibu, untuk perkenalan di hari pertama ini mungkin masih pengenalan awal tentang karya ilmiah itu sendiri. Karya ilmiah itu seperti apa, kemudian yang termasuk dalam kategori karya ilmiah itu apa-apa saja, dan kemudian yang menjadi landasan utama kenapa guru itu harus membuat sebuah karya tulis itu menggunakan peraturan yang mana. Nah selanjutnya kategori daripada jurnal itu sendiri. Nah baik, yang pertama Bapak Ibu bisa dilihat dari karya ilmiah bagi guru. Nah, saya sendiri Mutia Fona SPD MPD, ini saya dari Universitas Malikus Saleh. Saya dari program studi pendidikan matematika Bapak Ibu. Ya, di awalnya mungkin kalau dengan Bu Fatimah saya sudah pernah memperkenalkan diri di awal ketika kita ke sekolah. Sedikit mungkin tadi Bu Fatimah juga konfirmasi, ini Ibu dari mana sekolahnya, kata Bu Fatimah. Ini kalau cerita dari awal SD kan enggak mungkin ya Bu ya. Jadi ya saya kalau jenjang tuh S1-nya saya dari Universitas Syah Kuala, program studi pendidikan matematika, kemudian saya lanjut di UPI Bu. Nah ya, saya di UPI jurusan pendidikan matematika. Next slide Bu Fit. Baik, Bapak Ibu, untuk pertemuan awal kita hanya mereview kembali saja dulu tentang karya ilmiah. Karena untuk pertemuan berikutnya itu nanti ada scientific writing. Nah, dalam scientific writing itu nanti kita akan membahas tentang metodologinya, metodologi pelaksanaannya, itu baik secara kualitatif, kuantitatif, ataupun pelaksanaan yang memang sangat-sangat sangat-sangat sering dilakukan oleh para guru, yaitu PTK. Baik, kita masuk kepada karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama, apa itu karya ilmiah, dan yang kedua, mengapa sih guru itu harus meneliti, ya? Kemudian, apa yang menjadi landasan? Nah, ya, apa yang menjadi landasan yang menyebabkan guru itu memang harus melakukan penelitian, membuat sebuah karya tulis ilmiah. Baik, next slide, Bu Fit. Nah, untuk karya ilmiah itu sendiri, itu memang sangat banyak sumbernya. Kalau kita lihat ya, itu menurut para ahli yang menyatakan bahwa
Seumpama yang saya ambil ini adalah menurut Syamsuddin dalam Istarani, suatu karya ilmiah itu adalah naskah yang membahas suatu masalah tertentu, ya, suatu masalah tertentu atas dasar konsepsi keilmuan tertentu dengan memilih metode penyajian tertentu secara utuh, teratur, dan konsisten. Ini artinya Bapak Ibu, ketika kita membuat karya tulis ilmiah, kita tidak bisa membuat seperti kita membuat makalah biasa saja, tetapi dia memang memiliki sistematika penulisan yang benar, kemudian ada metode penyajiannya, kemudian juga runtun, teratur, dan konsisten. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, karya tulis ilmiah disebut juga sebagai tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita membuat sebuah karya tulis ilmiah, berarti kita ada melakukan penelitian terlebih dahulu. Nah, berarti ketika kita membuat penelitian, awalnya kita ada masalah di situ, ya. Jadi kita kan ingin mencari kebenaran. Nah, bagaimana sih masalah itu dan bagaimana penyelesaian masalah tersebut? Nah, ada penyelidikan di situ, kemudian ada pengamatan di situ, ya. Kemudian ketika kita sudah menyelidiki dan mengamati dalam hal apapun masalah yang ingin kita teliti nantinya di bidang Bapak Ibu, kemudian kita akan mengumpulkan data tersebut, ya. Kita akan mengumpulkan data tersebut, baru hasilnya akan kita olah jika memang itu memiliki metode penelitian secara kuantitatif. Kemudian jika data sudah kita olah, kita akan membuat secara runtun, sistematis, untuk memperinci daripada suatu penelitian yang kita lakukan yang akan kita bentuk ke dalam sebuah artikel. Ya, jadi sebenarnya artikel dengan jurnal itu berbeda. Ya, kalau kita katakan jurnal itu adalah kumpulan artikel-artikel. Ya, Bapak Ibu, jurnal adalah kumpulan beberapa artikel. Nah, artikel sendiri adalah satu buah bagian yang kita lakukan yang merupakan karya tulis ilmiah yang kita publish dalam sebuah jurnal. Nah, berikutnya ada data diperoleh melalui kajian pustaka, mengumpulkan pengalaman penelitian, dan bisa juga dari pengetahuan orang lain yang disajikan dengan fakta maupun dengan tulisan yang menggunakan bahasa yang baku. Nah, Bapak Ibu, di sini ketika kita sudah punya data nih misalnya ya, data yang kita peroleh itu kita tidak harus istilahnya tidak harus kita olah data itu. Jadi setiap penelitian yang kita lakukan itu tidak semuanya punya hipotesis juga, ya. Bisa saja penelitian kita gunakan itu menggunakan metode penelitian secara kualitatif misalnya. Ya, kita begitu dekat jaraknya dengan si peneliti misalnya. Ya, ataupun Bapak Ibu tidak mau melakukan PTK misalnya. Karena yang saya pahami di sini memang hampir semua guru banyak sekali melakukan karya tulis ilmiah berupa PTK. Ya, memang PTK itu memang sudah dilakukan oleh setiap guru. Nah, berikutnya Bapak Ibu, karya tulis ilmiah merupakan suatu karya penelitian, misalnya dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sebagainya. Jadi, rumpun yang termasuk dalam kategori karya ilmiah itu tidak hanya dalam bidang pendidikan saja ya, keseluruhannya itu bisa juga dalam seni, kemudian teknologi, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, untuk mencari sebuah kebenaran dalam suatu penelitian, itu kita butuh sebuah metode ilmiah. Ya. Nah, sebuah metode ilmiah ini yang akan kita buat secara runtun, ndak bisa kita mencari suatu kebenaran dengan mengumpulkan data yang asal-asalan, tidak bisa. Jadi memang kita harus benar-benar melihat bagaimana mengolah datanya, bagaimana memperoleh datanya, bagaimana membuat kajian pustakanya, dan sebagainya. Itu dibuat secara ilmiah, secara runtun, dan ada sistematikanya. Nah, apa-apa saja sih yang termasuk ke dalam kategori karya tulis nih? Ya, Bapak Ibu, mungkin seperti saya sampaikan sebelumnya, ini sebenarnya kalau pembahasan yang hari ini hanya sekedar mereview saja,
mungkin kita memang sudah tahu, tetapi kita ingin melihat kembali, istilahnya melihat kembali, apa-apa saja yang merupakan bagian daripada sebuah karya tulis yang kita lakukan ini ya, dan yang termasuk ke dalam kategori karya tulis itu apa-apa saja. Nah, yang pertama, ketika sebuah karya tulis yang kita lakukan itu masuk ke dalam kategori hasil penelitian. Nah, dalam kategori hasil penelitian Bapak Ibu, dalam jenjang pendidikan S1, misalnya skripsi, ya, itu termasuk karya tulis, kemudian tesis untuk jenjang S2 dan disertasi untuk jenjang S3. Ya. Kemudian bisa juga dia sebagai hasil survei dan evaluasi bidang pendidikan, makalah. Nah, artikel penelitian ilmiah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas, Bapak Ibu ya. Kemudian buku pelajaran, kemudian diktat, modul, ya, tulisan ilmiah populer juga bisa di bidang pendidikan yang misalnya dimuat di media massa. Next slide, Bu Fit. Halo? Oke, siap. Terima kasih Bu Fit. Nah, pertanyaannya ya. Bapak Ibu, mengapa sih itu ada landasannya ya? Landasannya, coba Bu Fit di slide yang pertama tadi, Bu Fit tolong. Slide 1 Bu Fit ya, yang atasnya lagi Bu Fit ya. Oke, makasih. Nah, untuk landasannya Bapak Ibu di sini, saya dan tim di sini sudah pernah konfirmasi bahwa yang menjadi kendala kenaikan pangkat itu antara golongan 4A ke atas seperti itu. Ya, jadi dalam hal permasalahan yang kami ungkap di awal itu, kenaikan pangkat yang menjadi permasalahan itu antara 4A ke 4B misalnya, guru-guru tersendat di situ. Ya. Mengapa? Karena ada ini nih yang menjadi landasan dan ketentuannya, ya. Akan tetapi Bapak Ibu perlu diperhatikan bahwa nanti di slide berikutnya akan saya berikan. Ini yang menjadi landasannya itu Permenpan RB, ya, Permenpan RB, Permenpan dan reformasi birokrasi itu nomor 16 ya tahun 2019 ya, yang menyatakan bahwa ini apa namanya, untuk jenjang yang menjadi permasalahan itu tidak hanya dikategorikan dalam 4A menuju ke 4B saja, akan tetapi di atas 3A itu 3B menuju 3C, 3C menuju 3C dan seterusnya itu sudah mulai harus meneliti. Ke situ. Ya, sudah mulai kita harus membuat sebuah karya tulis. Nanti ada poin-poinnya yang akan saya berikan ininya. Apa namanya, ketentuannya saya akan perlihatkannya. Ya, next slide Bu Fit, coba di slide ketiga tadi. Oke, sip. Nah, di sini nih yang akan menjadi tuntutan mengapa sih guru harus meneliti. Yang pertama, profesi. Nah, di sini nanti ada penjelasan bagian-bagian apa-apa saja yang termasuk dalam pengembangan profesi seorang guru. Nah, berikutnya pemberian penghargaan berupa kenaikan pangkat atau golongan. Jadi, memang ketika guru melakukan pengembangan profesi, seorang guru akan diberikan penghargaan. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin yang biasa kita pangan. Nah, selanjutnya salah satu contoh atau salah satu karya tulis yang dilakukan itu adalah PTK, ya. Nah, dalam pembahasan hari ini memang mungkin dominan yang saya berikan di sini memang PTK karena memang secara keseluruhan seperti yang disampaikan Bu Fatimah tadi, Bu Fatimah sudah mempunyai 4 buah PTK, ya. Jadi memang kalau PTK itu setiap guru memang membuat PTK untuk kenaikan pangkat. Nah, makanya saya di sini memaparkan PTK, tetapi untuk pertemuan berikutnya bisa kita tambahkan scientific writing dengan metode penelitian yang berbeda. Ya, silakan Bu Fit, next slide. Bentar tadi ya. Oke. Ya itu.
di sini tadi berkaitan dengan pengembangan diri ya. Guru profesional itu dituntut tidak hanya melaksanakan saja. Ya, artinya kita sebagai seorang guru tidak hanya melaksanakan pengajaran saja ya, ada pengembangan profesi. Nah, apa saja yang kita pengembangan Halo, Bu Mutia. Bu Mutia. Bu Mutianya mungkin udah. Oh ya, halo. Halo, Ya, agak putus. Bu. mohon ya. Mohon maaf nih Bu Fit, Bapak Ibu. Bu Fatimah ya. Ya, oke. Next ya. Oke, nih ya sip. Makasih Bu Fit. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi kenaikan golongan menurut angka kredit yang berbeda sesuai dengan pangkat dan golongannya ya. Itu kita juga sudah tahu mungkin ketika naik pangkat itu berbeda-beda angka kredit yang harus diinikan ya. Nah, next slide Bu Fit. Oke, ada aspek dan jenis pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bagian-bagian yang merupakan aspek-aspek pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada pengembangan diri. Jadi masuk ke dalam kategori pengembangan diri. Kenapa saya berikan slide yang bagian ini? Karena yang akan kita bahas nanti adalah artikel ilmiah. Dan artikel ilmiah itu masuk ke dalam kategori pengembangan yang mana? Ya. Jadi itu masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah. Ya. Nah, kita masuk kepada pengembangan diri yang bagian 1 dulu ya. Pengembangan diri yang bagian pertama itu jenis PKB-nya itu. PKB itu adalah pengembangan keprofesian berkelanjutan. Ya, itu yang masuk ke dalam jenis PKB ada diklat profesional. Yang biasa guru-guru lakukan adalah diklat, mengikuti pelatihan ya. Yang kedua itu biasa mengikuti kegiatan seminar kah, workshop kah, dan sebagainya. Itu masuk ke dalam kategori pengembangan diri. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua itu publikasi ilmiah. Yang masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah itu ada beberapa bagian. Jadi sesuatu yang kita publish ya secara ilmiah masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah. Ya. Yang masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah itu ada presentasi di forum ilmiah. Jika ada kegiatan seminar ataupun workshop kemudian kita melakukan presentasi di dalamnya. Kemudian hasil outputnya itu masuk ke dalam sebuah jurnal. Jadi itu masuk ke dalam publikasi ilmiah. Kemudian yang kedua hasil penelitian. Hasil penelitian tadi kita melakukan sebuah penelitian baik itu bisa juga pada jenjang pendidikan tadi, misalnya hasil-hasil dari sebuah karya tulis berupa skripsi, tesis ataupun disertasi, ataupun hasil penelitian yang memang bukan kategori untuk tingkat kelulusan, akan tetapi memang kita melakukan penelitian sebagaimana yang akan kita masukkan sebagai artikel ilmiah. Kemudian yang ketiga itu ada tulisan ilmiah populer. Itu yang misalnya ada yang mempublish di media massa seperti itu. Kemudian yang keempat itu inilah yang akan kita bahas, ini artikel ilmiah ya.
artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah itu masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah Bapak Ibu ya. Jadi, bedakan tadi antara pengembangan diri, ada publikasi ilmiah dan karya inovatif. Jadi, artikel ilmiah masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah. Kemudian apa-apa lagi yang merupakan bagian dari publikasi ilmiah? Nah, di situ ada buku, ya, ada buku, bisa modul ataupun diktat. Bapak Ibu mungkin ada yang membuat buku atau membuat modul. Kemudian ada buku pedoman misalnya dan sebagainya. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang merupakan aspek dari PKB itu adalah karya inovatif. Jadi tidak menutup kemungkinan ya guru-guru itu melakukan atau menemukan TTG, teknologi tepat guna. Nah, begitu ya. Ya, jadi yang pertama itu menemukan teknologi tepat guna, kemudian yang kedua itu menemukan dan menciptakan karya seni, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Kalau kita bahas karya ilmiah ini sebenarnya memang sudah tahu ya Bu, cuman ya tujuan kita di awal ini hanya mereview saja, mengingat kembali ya Bu ya. Jadi tidak hanya dalam bidang pendidikan kita saja nih, karena kita orang pendidikan, jadi haruslah yang pendidikan gitu yang harus dipublish atau yang menjadi apa namanya ya, yang harus masuk ke dalam kategori karya tulis gitu, enggak ya. Jadi kalau orang dari arah seni juga mereka mempunyai karya inovatif yang karya tersebut juga bisa sebagai pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi beliau ya. Enggak hanya pendidikan yang seperti kita saja. Nah, kemudian membuat ataupun memodifikasi alat pelajaran. Nah, ini termasuk dalam karya inovatif ya. Boleh next slide-nya Bu Fit? Oke ya. Nah, ya Bu Fatimah boleh dilihat nih Pekus juga ini yang menjadi kendala kita biasa ya Bu. Yang kemarin di awal kan pembahasan dengan Ibu ketika saya ke sekolah dengan Bu Safriana itu, ini yang menjadi kendala itu Bu, menulis artikel yang dipublish di jurnal itu untuk golongan 4A ke atas gitu ya Bu Fatimah ya. Nah, akan tetapi ternyata nih ya, ternyata dengan peraturan yang baru itu tadi, untuk bagi seorang guru itu dalam hal jenjang kepakatan itu memang harus ada sebuah karya tulis ya. Coba kita perhatikan Bapak Ibu slide-nya. Di sini ada golongan 3A sampai dengan 4E ya. Di situ ada 4D. Nah, yang pertama. Nah, untuk golongan 3A itu pengembangan diri dibutuhkan. Saya singkat di sini PD ya, Bu. Pengembangan diri saya singkat PD. Dari yang sumber yang saya peroleh itu untuk pengembangan diri angka kredit yang dibutuhkan itu 3. Untuk publikasi ilmiah dan karya inovatif itu masih belum ya. Jadi untuk golongan 3A masih belum. Akan tetapi coba perhatikan untuk 3B ke atas nih ceritanya. Untuk golongan 3B ke atas ya. Untuk 3B ke atas itu memang sudah ada nih, sudah harus menulis nih artinya. Artinya setiap guru, walaupun guru-guru muda di sini, mungkin kita juga harus banyak-banyak publish di dalam sebuah jurnal, artikel yang kita publish ke dalam jurnal ya. Nah, berapa saja poinnya? Nah, untuk golongan 3B menuju 3C itu pengembangan dirinya itu 3, kemudian publikasi ilmiah dan karya inovatifnya itu 4 ya. Jadi memang berarti kita harus dari golongan 3B itu sudah mulai mencoba untuk ya. Jadi kendalanya itu enggak hanya bagi 4A ke atas, akan tetapi juga dari awal sekarang untuk ke atas itu juga sudah ada tuntutan yang seperti itu. Nah, yang menjadi permasalahan 4A ke atas itu adalah mungkin guru-guru senior yang sudah sangat lama mungkin ya Bu, yang sudah lama mengajar, mengabdi di sekolah, akan tetapi beliau mengalami kendala untuk menulis. Nah, nantinya kita harapkan di sini Bapak Ibu, mungkin dari Bu Fatimah bisa men-share kepada Bapak Ibu di sana bagaimana kita membuat sebuah artikel yang kita tulis di dalam template jurnal. Nantinya artikel itu kita publish di jurnal itu sendiri ya. Jadi kadang-kadang kalau kita undang keseluruhan kan tidak mungkin ya Bu ya.
Enggak mungkin karena kita keterbatasan waktu, biaya, dan masa COVID yang seperti ini, enggak memungkinkan. Ini kita yang, ini saya dengan tim saja nih, dengan Bu Safriana, dengan Bu Fit juga, karena COVID juga agak sedikit rempong ya, agak susah nih sepertinya ya. Makanya kita berharap supaya cepat-cepatlah Allah jauhkanlah musibah ini, semoga dengan new normal saja ya. Oke, Bapak Ibu di sini mungkin Bu Fatimah dan Pak Kus untuk poin-poinnya, nanti jika ada kurangnya dari saya mungkin dari pedoman Bapak Ibu guru di sana sudah ada poin tersendiri untuk guru kenaikan pangkat dan kumnya, berapa besar angka kreditnya. Ini yang saya peroleh dari Istarani, dari buku Istarani itu. Saya punya sumber ya, referensi yang menyatakan bahwa untuk pengembangan diri, semakin tinggi pangkatnya semakin besar pengembangan dirinya. Jadi Bapak Ibu sangat banyak harus mengikuti kegiatan pelatihan, seminar dan segala macam yang memang pada kenyataannya mungkin hampir semua lah, asal ada seminar kita ikut terus dapat sertifikatnya. Kan gitu ya Bu ya. Nah, ya. Kemudian yang menjadi kendala ini yang ini nih, publikasi ilmiah nih, ini yang agak sulit menulis. Lagi-lagi masalahannya menulis. Nah, kalau misalnya mengikuti kegiatan seminar, workshop, mungkin masih bisa lah kita datang begitu, mendengarkan, mendapatkan ilmu yang baru, memperoleh pengetahuan terbaru. Misalnya saat ini yang awalnya kita tidak tahu pakai Zoom, tidak tahu pakai Webex, misalnya tidak tahu pakai Google Classroom, atau bagaimana nih gara-gara COVID kita jadi belajar nih Bu ya. Kalau Bu Fit mungkin bagian IT udah sering ya Bu Fit ya. Nah, kalau kami ini kan tidak selalu. Ini e-learning aja nih, gara-gara COVID e-learningnya sangat aktif nih. Kita gunakan selalu. Kalau ndak COVID ndak pernah pakai. Gitulah kira-kira ya Bu. Jadi memang Allah itu memberikan kesempatan lah bagi kita. Ya mungkin ada kurangnya dan ada lebihnya yang Allah kasih. Nah Bapak Ibu, yang menjadi kendala, saya kembali ke slide-nya tadi, yang menjadi kendala yang cukup besar poinnya itu memang pada 4A ke atas ya. Jadi mungkin bagi guru-guru senior nanti kami berharap pada Bu Fatimah selaku Ketua MGE nanti bisa men-share mungkin bagaimana kita menulis dengan template yang seperti ini, abstraknya itu harusnya berapa kata, kemudian dari abstrak itu bagusnya apa-apa saja yang diisi, kemudian dari sistematika penulisannya seperti apa, kemudian dari judulnya saja bagaimana. Mungkin ke depan kita sama-sama nanti sharing belajarnya. Nah, next Bu Fit coba. Oke. Nah, di sini ada bagian kaitan PTK dengan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, 3 bagian hal yang tadi saya sampaikan, Bapak Ibu, yang pengembangan diri, yang termasuk seminar, kemudian diklat, pelatihan, dan segala macam. Yang kedua, publikasi ilmiah. Lagi-lagi saya tekankan di publikasi ilmiah, karena untuk ke depan yang akan kita bahas adalah ini, dan ini terus ya, Bu. Mungkin jangan bosan-bosan, Bu, dengan kami nanti 3 bulan ke depan ya. Oke, untuk hasil untuk publikasi ilmiah, yang pertama itu hasil penelitian kita publish, kita terbitkan dalam bentuk buku ya. Jadi kalau dalam bentuk buku ber-ISBN ya, jadi kalau kita buat buku ya kita kasih ke penerbit ya, kemudian terbit ISBN-nya, itu ada angka kreditnya. Itu mungkin lebih besar poinnya daripada kita membuat artikel. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan seorang guru sambil mengajar, tadi kan guru tadi tidak hanya mengajar, berarti juga ada pengembangan profesi. Nah, dalam hal pengembangan profesi tadi menyusun sebuah artikel ilmiah dari hasil penelitiannya. Ya. Jadi artikel ilmiah yang dipublish dalam jurnal nasional itu mungkin poinnya 3 ya di situ ya. Kemudian ada yang poin 2 nih, jadi jurnalnya masih tingkat ini provinsi saja ya, bukan jurnal nasional. Nah, yang terakhir itu hasil penelitian yang dilakukan dan paling banyak diminati oleh guru adalah PTK. Lagi-lagi seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya PTK tadi memang dominan guru, dan dari sumber-sumber yang kita peroleh bahwa memang PTK yang paling banyak sekali dilakukan dari hasil penelitian yang memang dilaksanakan oleh guru karena memang dalam proses mengajar.
Akan tetapi saya tadi salut dengan Bu Fatimah, tadi di awal juga beliau sampaikan bahwa nih Bu, saya enggak mau lagi PTK nih, saya udah punya 4 PTK. Ya Bu ya. Saya udah punya 4 nih PTK nih, saya mau judul yang baru nih. Saya punya judul yang baru nih, kata Bu Fatimah. Beliau semangat sekali sepertinya ya. Ini ibu-ibu yang lain nanti kita sama-sama sharing nih, belajar dengan Bu Fatimah. Dan bagaimana kita mengarahkan teman-teman di sini untuk mempublish artikel yang tidak hanya sebagai sebuah penelitian tindakan kelas. Nah, artinya kita bisa memunculkan penelitian yang selain daripada PTK mungkin, ya. Akan tetapi yang PTK juga merupakan sebagai bagian dari hal artikel ilmiah tadi ya. Next slide Bu Fit. Oke. Nah, sekarang muncul artikel ilmiah itu sendiri ya. Nah, yang diterbitkan di jurnal. Jadi, saya tekankan sekali lagi bahwa yang kita terbitkan di jurnal itu artikelnya. Jadi, jurnal, satu buah jurnal misalnya, Jurnal Pendidikan Prodi Fisika Universitas Malikus Saleh. Misalnya, ini jurnal kita kan, jurnal Unimal yang Prodi Pendidikan Fisika ini kan jurnal relativitas ya, Bu Safriana ya. Nah, ya, jadi di dalam jurnal relativitas itu ada banyak artikel di dalamnya. Misalnya, satu kali terbit jurnal itu misalnya 1 tahun itu 2 kali terbit nih misalnya Bu. Ada juga yang 3. Jadi tergantung daripada editor jurnalnya dan tergantung daripada ketentuan jurnal dari awal. Tetapi hampir keseluruhan itu biasanya satu buah jurnal itu 1 tahun itu 2 kali terbitnya. Dominannya seperti itu. Jadi yang jurnal relativitas misalnya, ya. Jadi banyak artikel yang masuk di dalam jurnal tersebut. Jadi jurnalnya itu, jadi yang kita bilang jurnal itu, buat jurnal nih jurnal. Sebenarnya artikel yang kita buat, yang kita publish di jurnal, ya. Nah artikel itu sendiri seperti apa? Ya, artikel itu adalah artikel ilmiah adalah, ya, dalam bidang pendidikan adalah tulisan yang dibuat oleh guru berisi tinjauan ilmiah dalam pendidikan formal dan pembelajaran yang diterbitkan di jurnal ilmiah. Jadi yang seperti saya katakan tadi, kita buat tulisan ya secara sistematis, kemudian kita publish di jurnal. Ya. Jadi bukan kita buat jurnal, jadi kita buat artikel yang kita publish di jurnal. Nah, jadi kalau misalnya ini saya lun kena buat jurnalnya. Nah, kan kalau orang anak jangan mau buat jurnalnya. Padahal kita bukan buat jurnal, tetapi kita membuat artikel yang kita publish di jurnal itu sendiri. Ya, jadi bukan jurnalnya yang kita buat, tetapi artikelnya yang kita buat, yang kita publish di jurnal. Nah, Bapak Ibu, jurnal itu sendiri sangat banyak dan sangat beragam. Ya. Oke, berikutnya jurnal berupa kumpulan artikel-artikel ilmiah dari hasil penelitian beberapa orang yang memenuhi. Nah ini sebelum saya ke bawah, memenuhi kemudian kaidah ilmiah, yang memenuhi kaidah ilmiah diterbitkan secara online oleh penerbit ataupun organisasi profesi, organisasi keilmuan, atau sebuah perguruan tinggi dan unit-unitnya. Kemudian dikelola secara profesional dan ditujukan kepada masyarakat ilmiah, dimuat dalam satu jurnal dengan kategori tertentu. Nah, Bu Fit dan Pak Pus mungkin tidak apa namanya ya. Kalau Pak Kus tadi sudah pernah publish artikel, nanti coba kita tanya kepada Bu Fatimah ya. Saya kemarin apa Bu Fatimah kalau tidak salah apa belum ya? Apa sudah PTK ya? Jadi kan Bu, untuk jurnal tadi, kumpulan artikel-artikel tadi, baru kita masukkan ke jurnal itu sendiri, ya. Kemudian zaman dulu nih beberapa tahun yang lalu jurnal itu tidak online tidak online. Jadi jurnal itu dulu bukan online. Jadi ketika kita masuk jurnal, kita ada outputnya. Biasa dicetak jurnalnya. Sebelum masa-masa kan semakin lama semakin canggih, dunia semakin lama semakin enggak tahulah kita bilang Bu ya, dari kita enggak bisa Zoom. Nggak bisa Webex, gitulah kira-kira. Jadi begitu juga dengan jurnal, semakin lama semakin ada peningkatan. Nah sekarang namanya e-jurnal, ya, e-jurnal. Kemudian sebuah jurnal itu tadi
nanti ada berbagai bagian daripada jurnal itu sendiri, Bu. Ya, ada jurnal nasional, terakreditasi dan segala macam. Oke. Oke, next slide, Bu Fit. Bu Fit, halo? Coba next slide, Bu Fit. Ya, terima kasih, Bu Fit. Bu Fit itu apa ya? Please move. Oke, thank you. Oke. Nah, jadi mungkin kalau Pakus sudah publish di jurnal nasional, nah ini ada kita namanya jurnal internasional Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam jurnal nasional, itu ada jurnal internasional. Tetapi ini untuk ketentuan masuk ke dalam kategori jurnal internasional itu sangat-sangat rumit dan itu tembusnya juga sangat sulit ya. Dan ada juga jurnal itu yang berbayar dan ada juga yang free. Tapi untuk kategori tingkat internasional seperti ini banyaknya yang berbayar dan lumayan harganya, Bu, ya. Nah, ini sekedar pengetahuan kita saja sama-sama bahwa dalam kategori jurnal internasional itu, Bu, ada 3 bagian di sini yang saya peroleh dari sumber yang ini yang saya dapatkan. Yang pertama ada namanya, Bu, jurnal internasional bereputasi. Itu namanya jurnal internasional bereputasi. Itu terindeks Scopus dan ya, dan memiliki impact factor. Tinggi kategori jurnal internasional tuh orang-orang luar paling banyak gitu yang ada. Dan dia terindeks Scopus, Bu. Ya. Nah, yang kedua itu jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi. Dia itu terindeks Scopus dan Web of Science, akan tetapi dia tidak memiliki impact factor. Nah, itu kategori jurnal internasional kedua. Tidak ada impact factornya. Nah, yang ketiga untuk kategori nasional itu dia tidak terindeks Scopus, ya. Nah, jurnal internasional tidak terindeks pada database internasional, artinya tidak terindeks Scopus dan Web of Science, tapi dia terindeks DOAJ, ya, ataupun Copernicus. Ini Copernicus, Bu. Nah, ya. Nah, itu. Nah, berikutnya Bu Fit, coba next slide. Halo, Bu Fit, coba next slide-nya, Bu Fit. Itu ada kategori jurnal nasional. Nah, ini mungkin yang akan menjadi bahasan kita sampai ke depannya ya, Bu. Nah, yang menjadi jurnal bagian daripada kategori jurnal nasional itu ada namanya jurnal nasional terakreditasi, ya. Ada namanya jurnal nasional terakreditasi. Tidak semua jurnal itu sama kategorinya, Bu, ya. Ada namanya jurnal nasional terakreditasi. Kemudian ada namanya jurnal nasional berbahasa Inggris, tapi terindeks DOAJ, ya, terindeks DOAJ. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal nasional bahasa Indonesia, tidak terindeks DOAJ, tapi dia jurnal nasional. Baru yang ketiga jurnal nasional tidak terakreditasi. Ya, jadi nanti ketika kita publish misalnya di dalam kategori jurnal, misalnya kita di jurnal relativitas, nanti kita bisa informasi Bu Safriana. Nah, kategori Bu Safriana ini kita masuk ke dalam jurnal apa nih Bu Safriana gitu ya. Nah, oke ya. Oke, next slide Bu Fit. Nah, kembali ke karya ilmiah tadi, ada beberapa kata kunci mungkin yang harus kita perhatikan dalam sebuah karya ilmiah. Itu tadi ilmiah, data, tujuan, dan kegunaannya. Jadi apa tujuannya dan apa kegunaan daripada karya ilmiah yang kita akan publish. Begitu. Di ciri-cirinya. Cirinya itu yang pertama mengikuti metode keilmuan, kemudian secara runtun dan sistematis, kemudian objektif, kemudian lugas, dan dikaji dan diteliti ulang, dan terbuka untuk umum. Ya, next slide Bu Fit. Nah, di sini nih Bu, ya. Nah, peningkatan minat guru melakukan penelitian tindakan dalam hal ini masih membahas tentang PTK, karena tadi yang saya peroleh juga dominan guru buat PTK tadi, tapi bolehlah kalau kita coba untuk artikel nanti ndak PTK yang seperti Bu Fatimah sampaikan sebelumnya ya. Jadi faktor-faktor guru menulis, yang pertama ada unsur keterpaksaan.
Kenapa? Ini sumbernya dari buku Istan ini. Ya mau nggak mau, ya harus mau nggak mau, siap nggak siap, kita harus menulis. Mau naik pangkat, gitu ya Bu. Ya. Nah, yang pertama itu dari sumber yang saya peroleh itu unsur keterpaksaan ya. Bukan arti negatif nih Bu ya, tetapi memang mengharuskan kita menulis. Mau ndak mau, siap ndak siap, gimana pun kita tetap nulis ya. Yang kedua ada kompensasi dari uang sertifikasi. Ini nih, kalau sudah sertifikat, nah Bu Fatima langsung jempolnya ya. Makanya nih kita belajar nih Bu ya, sama-sama ya Bu. Ini saya enggak mengarahkan ke negatif nih Bu, dari saya sumber yang saya peroleh nih Bu ya. Nih Pak Kus juga nih, mungkin apa beliau melihat atau enggak, nih saya enggak lihat dari slide-nya beliau di videonya ya. Bu Novia Damayanti, selamat bergabung Bu Novia ya. Boleh dinyalakan kameranya Bu. Ya, untuk kompensasi dari uang sertifikasi itu merupakan tuntutan daripada kita ketika kita sudah melakukan pengembangan diri seperti saya sampaikan tadi sebelumnya, berarti kedepannya kita harus apa, begitu ya. Tidak mungkin kita memperoleh sesuatu tetapi kita tidak melakukan halnya. Jadi kita memang ingin memperoleh sesuatu yang besar, berarti ada hal yang di balik itu untuk memperoleh sesuatu itu. Ya. Ketiga, keinginan. Yang ketiga tadi keinginan untuk yang ini nih. Kita benar ingin menulis, benar-benar ingin mengembangkan pengetahuan yang kita peroleh, benar ingin memperoleh informasi terbaru, teknologi yang merupakan ya Bu Fatimah. Dengan yang pertama tadi, tapi harus Bu ya. Mau nggak mau sih, berarti kita harus menulis ya. Oke, itu saja dari saya Bu, Bapak Ibu ya. Tadi ya, yang sumber saya peroleh dari Istarani. Ya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Bu Fitri. Saya akhiri Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Mutia Fona MPD yang sudah banyak sekali men-share ilmu kepada kita, terutama mengenai apa sih itu karya ilmiah ya, Bu Mutia. Nah, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Novia Damayanti yang baru saja bergabung pada Zoom kita pada hari yang berbahagia ini. Nah, baik, mungkin sebelumnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Bu Mutia atau Ibu Safriana atau saya sendiri. Boleh silahkan Bapak Ibu, kami persilahkan. Ya, Pak Kus. Kali juga boleh Bu, mungkin kendala-kendala lain yang diinikan, tidak harus pertanyaan. Nah, mungkin ada kendala-kendala yang ketika menulis, jadi kita nanti ke depannya bisa tahu nih Bu, saya nih susahnya buat artikelnya nih, macam mana, atau saya nih yang menjadi permasalahan itu bagaimana bagaimana menyusun sebuah masalahnya, atau bagaimana metode penelitiannya misalnya. Jadi boleh apa saja, atau kendala-kendala lain yang mungkin Bapak Ibu alami ketika menulis itu, sulitnya itu di mana gitu. Bu Fitri, boleh kita sharing sama-sama. ya halo. Oh, silakan Pak Kus. Sudah boleh. Ya. Iya. Saya nunggu dari tadi. Ya. Saya nggak lihat udah termut. Oke, silakan Pak Kus. Pertanyaannya? Iya Bu. Ya saya sebenarnya mau bertanya ini banyak, karena banyak yang bingung juga. Bingung di saya, bukan bingung di penjelasan. Oh iya, kenapa
bagus. Iya, ya. Yang pertama, mungkin saya coba sharing dulu sedikit. Ibu apa tadi, Bu Mutia ya? Bu apa Mutia namanya? ya, Mutia Fona. Bu. Nah, Bu Mutia, mungkin sudah bersama Bu Safriana, mungkin sudah pernah sharing sama Bu Fatima. Permasalahannya atau guru itu sering menyusun. Nah, karena kami di guru itu, yang kami paham itu PTK, Ibu. Ya. Maksud PTK begini, Bu. Yang kami paham PTK itu bukan metode apa ya istilahnya, pendekatan penelitian atau jenis penelitian. Tetapi yang kami paham PTK itu adalah PTK itu sejenis karya ilmiah. Dia yang sama dengan jurnal, kemudian dia sama dan sama dengan yang lain. Jadi yang kami pahami PTK itu, Bu. Jadi yang guru-guru kebanyakan pahami PTK bukan jenis penelitiannya, sehingga PTK itu menjadi sebuah karya ilmiah yang aman lah bagi kami untuk menulis. Gitu kira-kira. Jadi saya coba sharing, mana tahu ada teman yang masuk di sini dan Ibu Fitri mungkin nanti bisa di pertemuan selanjutnya bisa menekankan di situ bahwa PTK itu adalah salah satu jenis penelitian atau pendekatan atau apalah namanya, bukan bentuk karya ilmiah ya. Kalau yang saya tangkap begitu, Bu. Nanti tolong diluruskan kalau saya salah. Yang kedua, saya coba bertanya begini. Tahun yang lalu ya, saya coba publikasi ilmiah di Unima melalui Ibu Safriana. Beliau membantu saya sampai akhirnya jurnal atau artikel saya terbit lah. Nah, yang jadi masalah di sini ketika saya ajukan untuk kenaikan pangkat atau ke penilaian angka kredit, artikel saya itu dinilai sebagai publikasi ilmiah setingkat provinsi. Dan jadi yang jadi pertanyaan saya, contoh dari tadi kan sudah dijabarkan ada jurnal apa ya, provinsi nasional sama internasional tadi. Contoh kalau untuk publikasi nasional yang di mana saja atau penerbitnya yang mana saja, kemudian kalau internasional sudah jelas tadi. Yang provinsi yang mana. Jadi jangan kami guru ini jadi bingung ketika kami mengusulkan angka kredit, tiba-tiba padahal itu nasional, tiba-tiba dinilainya sebagai provinsi. Di Unsyah saya juga pernah satu. Yang heran saya di Unsyah itu nasional, di Unima jadi provinsi. Yang benarnya bagaimana nanti tolong diluruskan ya Ibu ya, Bu Fitri Safriana nanti. Karena saya melihat tidak dengan dengan kami guru, itu salah satu permasalahan di lapangan. Katakanlah nanti kami diarahkan ke PTK karena umum ditulis atau dibuat oleh atau Bapak guru di lapangan. Nah, ini jadi problem karena format dan model PTK kami belajar nantinya atau yang pernah kami belajar di perguruan tinggi, kemudian yang pernah kami baca berbeda dengan tergantung dari si penilai ini, tim penilai. Jadi ya kira-kira begitulah, Bu. Jadi berbeda. Nanti tolong kalau misalnya, ini saran ya kalau bisa, materi yang diberikan nanti atau pendampingan yang diberikan ke kami, ini sinkron antara materi ini dengan tim. Jangan sampai nanti ketika kami buat selesai semua, salah, Bu. Nah, ini menjadi problem juga di lapangan. Kira-kira itu dulu, Bu, untuk pertanyaannya. Ada dua tadi, tingkat jurnal tadi, nasional, provinsi, dan internasional, atau yang terakreditasi tadi, sama dengan apa ya tadi, bentuk, kalau memang PTK diarahkan PTK, bentuk PTK-nya, formatnya itu bagaimana, agak-agak sinkron lah dengan tim penilai di dinas pendidikan, seperti itu. Oh ya, satu lagi, Bu, kalau bisa. Kita belajarnya kan pakai Zoom begini. Zoom kadang-kadang kalau Zoom kan terbatas waktunya. Bisa nggak ada yang lainnya? Apa ya tadi ada disebutkan Google Classroom ya. Disebutkan Google Classroom. Jadi begitu kami tulis, kami kirimkan ya seperti kalau bisa ya seperti bimbingan skripsi lah atau tesis. Jadi nanti dikoreksi. Nah, pada saat pertemuan Zoom seperti ini
Nanti ada kendala, nanti baru kita coba diskusi. Itu aja Bu Fitri, Bu Sapriana, dan Bu Mutia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kus pertanyaannya. Mungkin kalau tentang karya ilmiah nanti akan dijawab oleh Bu Sapriana atau Bu Mutia ya. Kalau untuk yang lain mungkin akan saya fasilitasi, misalnya nanti kita akan ada proses semacam konsultasi Pak. Itu. Jadi nanti ada feedbacknya juga, kita bisa melalui Google Classroom atau nanti Google Form, dan untuk aplikasinya kalau memang tidak, nanti kita lihat hari ini Zoom insya Allah bisa, kalau memang koneksi bagus semua aplikasi bisa kita pakai. Nah itu dia, nanti makanya kita fasilitasi peserta ini dengan internet, jadi kalau misalnya bagus koneksinya maka semua aplikasi bisa kita pakai. Nah, kalau untuk aplikasi-aplikasi penunjang, Bapak, Ibu mungkin mau misalnya memperlihatkan nih, ini loh yang sudah saya buat, tolong dinilai atau tolong dilihat ini apakah bentuknya nasional atau bentuknya tingkat provinsi segala macam, boleh nanti akan saya sendiri fasilitasi di Google Classroom, mungkin ya, Google Classroom yang sudah biasa dipakai oleh guru-guru. Dan juga nanti kita bisa pakai Google Form. Nah, nanti kalau misalnya ada diskusi-diskusi langsung bisa lewat WhatsApp. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaan Pak Kus nih mengenai karya ilmiah, baik saya persilahkan Bu Mutia. Bu Mutia? Ya, Bu Mutia boleh ditambahkan, Bu? Oke, Bu Fit. Siap. Pak Kus ya? Oke ya. Pak Kus, untuk tadi bagian, ada tadi 3 pertanyaan ya dari Pak Kus Talani. Yang bagian pertama tadi, saya menanggapi tentang bagian karya tulis ilmiah dengan PTK yang biasa memang yang biasa dilakukan oleh guru termasuk Pak Kus, yang merupakan sebuah karya tulis ilmiah ya, yang dilakukan, yang sudah selalu dikerjakan dalam hal menulis bagi seorang guru. Memang Pak Kus, seperti saya sampaikan sebelumnya, itu kan tadi saya ada Permenpan ya tadi ya, Permenpan itu tahunnya terbuat saya tadi 2019 itu sebenarnya 2009 ya, 2009 kita koreksi di slide pertama tadi. Nah, dalam menulis tadi ya, dalam kategori menulis, sebentar Pak ya, ada ini tadi azan pun ini apa namanya lagi komat ya di rumah nih. Baik, Pak Kus, Bu Fit bisa tolong slide yang ada bagian, coba ke slide-nya Bu Fit, tolong. Slide yang bagian aspek dan jenis PKB Bu Fit ya. Aspek dan jenis PKB. Baik lagi Bu Fit, tolong. Tolong di ini Bu Fit ya. Yang mana? Oke. Satu lagi Bu Fit. Satu lagi aspek dan jenis PKB Bu Fit. Baik lagi, baik terus. Baik lagi. Ya. Oke, satu lagi. Oke, nah nih, sip. Oke, terima kasih Bu Fit. Pak Kus, ini kita sama-sama melihat kembali ya. Tadi ada
ada 3 bagian seperti saya sampaikan tadi. Jadi memang sumber yang saya peroleh ini memang detail sekali Pak, yang menjadi bagian, oh ini masuk ke dalam kategori yang mana, ini masuk ke dalam kategori yang mana, dan ini masuk ke dalam kategori yang mana. Nah, pada bagian ini yang kedua saja langsung ya Pak. Kalau yang pertama tadi kan pengembangan diri, kegiatan seminar, pelatihan yang kita lakukan itu masuk ke dalam pengembangan diri. Yang kedua, kasih ilmiah yang merupakan 3 bagian dari pengembangan keprofesian berkelanjutan. Itu poin keempat, bisa Bapak Ibu lihat di situ ada tulisannya, di situ ada artikel ilmiah, ya. Poin kedua di situ ada hasil penelitian, ya. Jadi hasil penelitian, ya, yang kita lakukan, ya. Dan salah satu yang paling diminati oleh guru adalah PTK. Nah, begitu. Jadi, begini Pak Kus, maksudnya. Ketika kita, oh ini KTI saya ini PTK, enggak salah, memang benar. Ya. Jadi, hasil penelitian, misalnya Pak Kus Talani tadi, melakukan penelitian berupa penelitian tindakan kelas. Ya. Penelitian tindakan kelas, hasil penelitian tindakan kelas tadi kita bentuk dalam sebuah artikel, ya. Hasil penelitian PTK tadi kita bentuk ke dalam sebuah artikel, kita publish nih di jurnal, ya. Jadi PTK yang kita buat itu adalah KTI dia. Jadi masuk ke dalam kategori publikasi ilmiah, masuk ke dalam kategori artikel ilmiah. Jadi sebelum kita punya artikel, berarti kita harus meneliti dulu dong, ya. Jadi kita harus meneliti. Nah, penelitian yang kita lakukan, seperti Pak Kus bilang tadi, saya enggak tahu nih metode penelitian kuantitatif, kualitatif yang kami pahami itu PTK gitu, Bu. Ya kan Pak ya? Ya PTK gitu. Jadi enggak menutup kemungkinan bahwa hasil penelitian yang kita lakukan, kemudian kita buat dalam bentuk artikel ilmiah. Nanti mungkin bisa saya berikan, karena hari ini tidak saya munculkan beberapa poin itu. Kalau memang memungkinkan, nanti saya bisa mungkin nanti saya share buku-buku yang saya sumber ini untuk 6 orang kita, nanti kalau memang memungkinkan akan saya berikan, nanti coba saya konfirmasi, mungkin kami dari tim mungkin nanti bisa ke Bu Fatimah. Jadi itu memang detail sekali menjelaskan tentang PTK itu sendiri sebagai publikasi ilmiah yang digunakan, yang dimasukkan ke dalam artikel ilmiah yang dipublish ke dalam jurnal. Ya, di pada poin ini nih. Kemudian Bu Fit coba back lagi ke, coba next slide ke bawah Bu Fit, tolong. Coba next slide Bu Fit. Satu lagi Bu Fit. Nah ini, ya fokus di sini. Nah. Halo, Bu Mutia. Ya, oh ya, maaf nih, sinyal saya juga nih mungkin kurang pas. Oke ya, Pak Kus di sini bisa kita lihat sama-sama Pak Kus, yang bagian yang saya lingkari warna kuning itu, lagi-lagi kenapa kita lingkari tetap pada publikasi ilmiah, karena yang memang kita bahas ke depan dan sampai nanti output yang kita hasilkan adalah artikel yang dimuat di jurnal, berarti kita melalui proses publikasi ilmiah. Dan bagian dari publikasi ilmiah tadi, poin yang di atas pada PKB tadi yang saya sampaikan di atas, dari sumber yang saya peroleh tadi, hasil penelitian yang kita lakukan. Berarti salah satu penelitian yang dilakukan adalah, bagi guru itu adalah PTK. Jadi PTK tadi, kita buat dalam bentuk PTK-nya sudah kita melakukan penelitiannya, mungkin siklusnya tadi kan nanti, seperti Pak Kus bilang, Bu, tolong dong nanti yang pertanyaan ketiga tadi ya Pak ya, kalau bisa nanti PTK-nya itu sesuai dengan yang dari dinas gitu. Jangan nanti yang kita belajar ini PTK-nya nanti yang dari dinas berbeda, jadi kita juga bingung gitu ya Pak ya. Jadi memang itu tidak, maksudnya begini Pak, jadi sumber referensi yang kita peroleh itu kan banyak ya, macam-macam dia. Memang bukan hanya PTK saja, dalam hal apapun, dia siklusnya itu misalnya, ini yang kita pahami yang seperti ini, ternyata kalau dalam siklus yang ini yang seperti ini, jadi oh saya bingung, saya pelajari seperti ini, bagaimana tuh? Gitu ya Pak ya, maksudnya ya, nanti mungkin bisa kita
nantilah coba saya diskusikan dulu dengan tim bagaimana kita bisa dapat sumber yang dari dinas itu tadi, siklus yang seperti apa, ataupun nanti mungkin akan kita bahas keseluruhan yang kita pahami. Jadi nanti Bapak Ibu di sini bisa tahu mungkin kita, oh ini ada siklus yang ini yang saya sudah pernah pelajari. Oh ini siklus yang seperti ini. Jadi itu mungkin jadi masukan, makanya kita sharing di sini Pak, ya. Jadi nanti mungkin bisa kita bahas dan ada contoh nanti dari saya. Makanya ini karena kita seperti dalam keadaan corona seperti ini kan tidak bisa, saya padahal pengen juga nge-share buku ini sebenarnya untuk 6 orang. Jadi nanti saya konfirmasi dengan tim deh, ya Pak ya. Ya boleh. Kita nanti. Memang ketika saya aja yang apa namanya ya, yang ini memang melihat oh ini sumbernya detail sekali dan memang jelas sekali karena bahasanya sederhana dan mudah untuk dipahami. Nanti kalau memang apa memungkinkan coba kita konfirmasi dengan Bu Safriana ya. Gimana nih? Bu Sabriana bisa kita sharing ya buku. Nanti kita coba lihat ya Pak ya. Nah, yang berikutnya tadi saya tekankan lagi nih Pak di paling bawah ini hasil penelitian yang dilakukan dan paling banyak diminati oleh guru adalah PTK. Jadi memang tidak salah seperti Pak Kus tadi sampaikan, Bu saya ini PTK nih penelitiannya, saya tidak tahu nih yang ini ya gitu ya. Tidak apa-apa Pak, boleh nanti kita sharing yang PTK, nanti boleh kita sharing yang seperti Bu Fatimah tadi. Jadi kita sama-sama berbagi di sini. Artinya yang penting kita tahu cara membuat sebuah artikel masuk ke dalam template-nya seperti apa, yang bagusnya judulnya seperti apa, kemudian abstraknya harusnya bagaimana, sistematika penulisan itu seperti apa, kemudian kategori daripada siklus PTK itu yang mana. Nah gitu ya Pak ya. Nanti ke depan mungkin coba kita sama-sama sambilan kita ini tadi kan Pak Kus pengennya kita memang ada pendampingan Pak di sini. Jadi dalam hal pengabdian ini insya Allah saya dan tim saya sebagai anggota juga memang kita berharap nih Pak yang kita lakukan ini memang benar-benar kita pelajari, benar-benar bermanfaat buat Bapak Ibu khususnya karena dengan keterbatasan waktu kita tidak bisa ke sekolah gitu Pak ya. Harusnya kan kita memang kegiatan seperti disampaikan oleh Bu Safriana itu tidak online, tetapi memang kegiatannya di forum begitu, di ruangan. Akan tetapi memang itu dengan keterbatasan dan keadaan yang seperti ini itu tidak memungkinkan. Tetapi kita berusaha nanti mungkin bisa via Google Classroom atau nanti bisa via WhatsApp. Karena WhatsApp sekarang bisa voice note juga Pak, bisa voice note, kita kirim voice note, bisa kita kirim video juga. Kemudian bisa kita kirim file dan segala macam, ya. Nah, jadi nanti memang ini yang paling harus kita tekankan ini anggotanya kita dulu nih Pak ya. Nanti ke depan apa kita cari tambahan lagi supaya memang kami inginnya itu tidak hanya memang 6 orang kita itu memang benar-benar sama-sama kita untuk menghasilkan output yang kita harapkan tadi begitu ya Pak ya. Ya, yang kedua tadi pertanyaan kedua bagian jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi itu yang mana-mana saja, saya pengen publishnya di sana nih Bu, gitu ya. Nah kalau itu mungkin Pak Kus untuk saat ini kan kita saya dan tim juga belum cari tahu yang mana list jurnal nasional, karena memang kategori jurnal nasional terakreditasi itu ada Pak. Nah nanti Bapak misalnya pengennya jurnal yang di Jawa, kebetulan kan teman-teman saya juga ada yang di jurusan yang berbeda, nanti bisa kita konfirmasi juga, akan tetapi memang Pak untuk publish artikel itu kan kita berbayar Pak ya. Nah, biasanya apa sekian misalnya untuk jurnal nasional terakreditasi, kemudian untuk jurnal nasional tidak terakreditasi, kemudian untuk jurnal nasional terindeks DOAJ tadi, jurnal nasional tidak terindeks DOAJ, atau jurnal nasional dia berbahasa Inggris tetapi apa namanya tadi hanya terindeks DOAJ saja, dan ada kategori-kategorinya. Jadi nanti untuk mempublish ke bagian jurnal itu nanti coba kita konfirmasi dengan tim lagi. Karena yang tujuan awalnya ini kita mungkin dengan Bu Safriana tadi masih ke dalam kategori jurnal yang ada di tempat kita, tetapi tidak menutup kemungkinan kami akan men-share mana-mana saja atau kampus-kampus mana saja atau nama jurnalnya sekalian yang bisa kita publish, khususnya bagi Pak Kus tadi tanya, supaya angka kreditnya itu mungkin lebih besar ya Pak ya. Oke Pak Kus, pertanyaan 1 dan pertanyaan ketiga tadi, kalau untuk yang 1 tadi karya ilmiah sudah saya sampaikan kembali, kemudian
bagian tentang jurnal ini nanti mungkin menjadi PR bagi kita untuk kita cari ya Pak ya. Saya bantu nanti dengan tim untuk mencari jurnal-jurnal nasional yang terakreditasi supaya mudah nih kita publish nih. Rugi-rugi aja nih kita masuk nggak tahu nih jurnal yang terakreditasi, jurnal nasional terakreditasi di mana gitu ya Pak. Ya boleh nanti deh insya Allah kalau memang tidak menutup kemungkinan kita sharing ya Bu Fit ya. Diingatin di note Bu Fit tuh Bu Fit. Ya. Baik Bu Mutia. Ya, Siap. tolong Bu Fit ya. Itu saja Pak Kus, Bu Fatima, Bu Fit juga dan Bu Safriana. Sama Ibu Mutia, paparan Bu Mutia luar biasa bagus, cuman di omset guru di pemikiran kami yang namanya KIR dengan PTK itu sangat beda, seperti Pak Kus bilang. Kalau KIR itu karya ilmiah umum menurut kami, apa saja boleh kita tuliskan, apakah modul atau apa saja. Sedangkan kalau PTK itu khusus penelitian di dalam kelas, itu yang dimasukkan sama Pak Kus tadi. Itu yang mindset kami yang masih menganggap antara KIR dengan PTK itu jauh beda. Padahal pas saat dipaparkan baru kami tahu ternyata PTK itu salah satu KIR juga. Tapi di mindset guru itu belum saya terima. Karena sama ini guru itu KIR berarti untuk umum, sedangkan PTK itu khusus untuk penelitian yang dilakukan di dalam kelas. Nah, kemudian kalau Pak Kus bilang benar. Karena sama ini guru setelah membuat jurnal, membuat artikel, nyatanya waktu diperiksa sama dinas itu ditolak. Akhirnya pangkat terkendala. Dan jujur, kalau memang penelitian yang dilakukan tadi itu guru menulis yang pertama karena terpaksa atau dipaksa itu benar sekali. Kemudian yang kedua, guru menulis karena memang terpaksa, kalau enggak sertifikasinya dipotong sehingga di guru Aceh itu ya khusus Aceh itu sekarang bisa maju karena memang selalu masih ada pemikiran ini harus karena ini, nah gitu, bukan ada keinginan dalam jiwa sendiri. Nah, jadi karena kami ingin ikut ini, seharusnya ada keinginan jiwa sendiri, bukan dipaksa atau terpaksa. Jadi kalau menurut saya sebaiknya nanti diajarin dasarnya aja. Misalnya kita mau ajarin artikel, nanti dikasih, cara buat artikel online-nya apa dulu. Misalnya dulu kata pengantar, ajarin kami gimana bikin kata pengantar yang baik, gitu. Kemudian nanti kasih gimana caranya, pelan-pelan karena 6 bulan kan. 6 bulan insya Allah kami bisa menghasilkan 1 jurnal, tenang aja. Dan kalau bisa gini, saya akan tanyakan guru matematika karena Bu Mutia Fona kan guru matematika. Nah, di sini mungkin ada guru matematika saya yang golongan 4B mungkin terkendala untuk jurnal. Apakah beliau bisa saya masukkan? Alhamdulillah kalau bisa. Nanti saya tanyakan sama beliau. Nanti kalau kita beliau mau, alhamdulillah sekali. Iya, kita konfirmasi karena kalau untuk dengan fisika tim dulu, Bu, ya. ada 2. Untuk fisika, untuk Bu Sapriana alhamdulillah aman. Aku selain ini fisika, saya fisika. Nah, yang belum ada saya lihat matematika. Nah, kalau boleh nanti saya akan masukkan nomor Ibu itu nanti tolong dimasukkan ke grup yang untuk matematika. Nah, nanti, Bu, kemudian yang ingin saya tanyakan dulu, ini sebetulnya khusus untuk Aceh Utara atau untuk Aceh? Nah, itu yang perlu ditekankan. Ya, Bu. Kalau memang untuk Aceh Utara, mohon dengan sangat yang bukan Aceh Utara dikeluarkan, bukan kita marah. Karena ini kan untuk apa? Untuk keberhasilan kita. Kalau memang khusus untuk Aceh Utara, biarlah kita buat Aceh Utara dulu. Nanti kan kita bisa buat untuk Aceh. Nanti berikutnya untuk provinsi mungkin atau untuk Indonesia yang lainnya. Nah, jadi tolong dipertegas dulu. Daripada ini kan seperti ini, Katingan nggak masuk, ke Timur nggak masuk. Kemudian masih banyak lagi nggak masuk, bingung kita mau hubungin kemana nggak kenal ya kan. Nah, kalau memang ini khusus Aceh Utara, saya selaku Ketua MGMP mohon maaf, tolong untuk Aceh Utara aja kalau memang khusus Aceh Utara. Tapi kalau memang ini khusus untuk Aceh, ya boleh silakan, boleh Katingan, boleh Aceh Selatan, boleh apa saja lah. Nah, jadi gitu. Terima kasih ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bu Oke. Fatimah, terima kasih banyak Bu masukannya. Pak Kus juga terima kasih. Tadi Bu Novia sudah live ya. Mungkin sinyalnya kurang bagus, tidak apa-apa. Baik, nanti untuk pesertanya bisa kita diskusikan kembali Bu Mutia ya. Dan Iya, Bu iya. Safriana Benar, Bu. kebetulan sedang izin sholat dulu. Kebetulan kami di satu tempat nih di kampus, jadi beliau izin sholat dulu. Baik, kalau tidak ada lagi kita selesai untuk finish hari ini ya, Bu Mutia ya. Bu Fatimah, Pak Kus, terima Boleh, kasih Bu. banyak kehadirannya. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita ada 3 pertemuan lagi ya, untuk 3 pertemuan lagi. Mudah-mudahan Bu Fatimah, Pak Kus dan juga 4 peserta lagi kita harapkan untuk bisa berhadir, kemudian untuk bisa melaksanakan pendampingan kita ini sampai benar-benar mendapatkan output yang kita inginkan, yaitu publikasi jurnal terakreditasi. Itu dia ya, itu yang kita harapkan dari pendampingan ini. Mudah-mudahan bisa mencapai output yang kita inginkan. Baik, kalau tidak ada lagi kita sudahi karena memang sudah waktu zuhur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu, Pak Kus. Saya live ya Bu Fit. Ya.